Hamster, hari ini kita akan menyelami 4 gugatan kripto terbesar dalam sejarah. Mulai dari Binance hingga Do Kwon dan beberapa lain di antaranya. Jadi ambil biji bunga mataharimu dan bersiaplah, karena cerita ini penuh dengan risiko tinggi dan konsekuensi yang keras. Kasus gugatan pertama yang dipertanyakan, Gemini. Mundur ke bulan Oktober 2023, Jaksa Amerika menuduh 3 perusahaan besar mata uang kripto melakukan penipuan terhadap investor sebesar lebih dari $1 miliar. Salah satu dari perusahaan tersebut adalah bursa kripto Gemini yang dijalankan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss yang terkenal dari pertarungan hukum Facebook yang diduga berbohong kepada pelanggan tentang risiko salah satu akun investasi mereka yang dikatakan menawarkan suku bunga tinggi pada kripto. Pengawas Adrian Harris berbagi, Gemini gagal melakukan uji tuntas terhadap pihak ketiga yang tidak beregulasi yang kemudian dituduh melakukan penipuan besar-besaran, merugikan pelanggan Earn yang tiba-tiba tidak dapat mengakses aset mereka setelah Genesis Global Capital mengalami kehancuran finansial. Tuduhan tersebut kemudian melebar menjadi $3 miliar menurut laporan pada Februari 2024 dengan tambahan investor yang disorot, termasuk pelanggan retail seperti seorang chiropractor dan seorang ayah rumah tangga. Masing-masing dari mereka menginvestasikan $2 juta dalam bentuk Bitcoin dengan Genesis. Hasilnya, bursa tersebut akhirnya mengajukan kebangkrutan hanya beberapa bulan kemudian. Dan sebagai tanggapan, pengacara yang telah membuat tuduhan ini mengatakan bahwa kasus ini hanyalah contoh lain dari oknum nakal yang menyebabkan kerugian di seluruh industri mata uang kripto yang di bawah regulasi. Penyelesaian yang merupakan terbesar dalam sejarah negara bagian ini juga melarang Genesis beroperasi di New York. Menanggapi hal ini, Gemini mengatakan mereka telah bekerja tanpa lelah selama periode 15 bulan untuk memperjuangkan pengguna Earn dan mencari pengembalian aset mereka. Mau bagaimana lagi? Kita memang menyukai kesepakatan. Selanjutnya dalam daftar, Do Kwon dan jatuhnya Terra. Tentu saja tidak ada daftar kebangkrutan yang lengkap tanpa menyebutkan orang mitos legendar itu sendiri, Do Kwon. Mundur sedikit ke 2022, Terra USD, sebuah stablecoin, membutuhkan kripto Luna untuk mempertahankan nilai tukar 1:1 dengan dolar Amerika Serikat seperti halnya stablecoin. Namun keduanya gagal dan nilai tukar tersebut terputus pada Mei 2022. Hal ini mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai $40 miliar bagi para pemegang kripto. Aduh. Ouch. Menariknya, Kwon pindah ke Singapura sebelum kejatuhan Terra yang terkenal itu, mengatakan bahwa itu demi keselamatan istri dan anaknya. Dalam wawancara pertamanya setelah kejatuhan tersebut, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa stablecoin tersebut bukan skema Ponzi karena justru para investor awal yang terkena dampak paling parah. Saya tidak pernah berpikir tentang apa yang bisa terjadi pada saya jika ini gagal, katanya. Tentu saja SEC tidak bisa menerimanya. Dan tanggapannya? Menggugat Terraform dan mantan CEO Bapak Do Kwon atas tuduhan penipuan. Mereka menuduh bahwa perusahaan itu telah menyesatkan investor dengan menjanjikan pengembalian tahunan sebesar 20% melalui Anchor Protocol yang merupakan aplikasi DeFi. Terraform Labs telah mencapai penyelesaian sebesar $4,5 miliar yang mencakup $3,5 miliar dalam disgorgement, lebih dari $460 juta dalam bunga pra-persidangan, $420 juta sebagai hukuman sipil, dan sebagai sentuhan pribadi. Kwon juga diharuskan menyumbang $200 juta ke dalam harta kebangkrutan Terraform. Mengisi posisi ketiga adalah Binance dan SEC dalam penyelesaian senilai $4,3 miliar. Meskipun telah menjadi bursa kripto terbesar di dunia, menguasai 60% pasar global, bursa ini mengalami masalah hukum yang serius dan sekarang membayar harganya dengan salah satu denda korporasi terbesar yang pernah terlihat di Amerika Serikat. Mari kita telusuri peristiwa yang terjadi sebelum acara SME. Pada tanggal 27 Maret 2023, CFTC melayangkan 7 gugatan terhadap bursa. Tentu saja, ini baru permulaan. This is just the beginning. Pada tanggal 5 Mei 2023, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menambahkan banyak tumpukan ekstra menjadi bahan bakar pada roda hamster, membuatnya berputar lebih cepat.
seperti yang dinyatakan oleh Binance, menyebabkan transaksi ilegal antara pengguna di Amerika Serikat dan pengguna di yurisdiksi yang diberi sanksi seperti Iran, Kuba, Suriah, dan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Transaksi yang menguntungkan Binance dengan biaya yang signifikan. Dan kemudian, meskipun ada pengawasan ini, Binance melanjutkan operasinya di Rusia hingga September pada tahun yang sama, menimbulkan beberapa kekhawatiran lagi. Ini membawa kita hingga tanggal 5 Juni, ketika SEC mengungkapkan total 13 dakwaan. Dalam daftar tersebut diantaranya penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, gagal membatasi pelanggan Amerika dari menggunakan platformnya, mencampur miliaran dolar investor dan mengirimkannya ke pihak ketiga, Merit Peak Limited, yang juga dimiliki oleh CZ, terlibat dalam penjualan wash, secara efektif pukulan besar lainnya untuk bursa. Dan tentu saja, ini alasanmu untuk datang ke sini, dampaknya. Pertama, untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa Binance akan mematuhi peraturan baru, bursa tersebut kemudian dikenai program pemantauan yang berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan selama rentang waktu 3 tahun dan dipimpin oleh pihak ketiga yang independen. Binance juga setuju dengan penyelesaian yang mencengangkan yang mencapai total sekitar 4,3 miliar dolar. Ini termasuk denda sebesar 1,8 miliar dolar dan penyitaan aset senilai sekitar 2,5 miliar dolar. Namun mungkin yang lebih mengejutkan dunia kripto adalah dampak yang dihadapi oleh mantan CEO Binance. Dia mengaku bersalah karena melanggar peraturan anti pencucian uang (AML) di Amerika Serikat. Guilty. Dan menerima perintah untuk mundur serta membayar denda pidana sebesar 50 juta dolar. Serta denda perdata yang totalnya mencapai 150 juta dolar. CZ juga dijatuhi hukuman penjara 4 bulan karena pelanggaran pencucian uang. Hukuman ini berasal dari Pengadilan Federal Amerika Serikat di Seattle dan berakhir jauh lebih sedikit dari yang diperdebatkan oleh jaksa 3 tahun. Namun kami menyukai raja kripto yang penuh penyesalan yang sebelum vonisnya secara terbuka meminta maaf atas kesalahannya selama masa jabatannya sebagai CEO Binance. Dia menyatakan, kata-kata tidak dapat menjelaskan betapa dalam penyesalan saya atas pilihan yang menyebabkan saya berada di hadapan pengadilan. Begitulah bunyi surat itu. Yakinlah, katanya, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. 4. SEC versus Ripple. Dalam hal tuntutan hukum terbesar, yang ini dapat dianggap besar karena efek berantainya terhadap industri. Bahkan jika pembayaran sebenarnya sedikit lebih kecil daripada yang lain. Pada tahun 2020, SEC menuduh bahwa Ripple, pengembang blockchain dan pencipta XRP, bersama dengan eksekutif Brad Garlinghouse dan Christian Larsen, telah mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar dolar pada tahun 2013 dengan menjual XRP sebagai penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Penyelesaiannya, pada bulan Oktober, SEC membatalkan tuduhan terhadap 2 eksekutif, tapi terus mencari pemulihan untuk penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Kasus ini baru berakhir dengan denda 125 juta dolar pada Ripple dan larangan bagi bursa untuk tidak melanggar undang-undang sekuritas di masa depan. Oh my God! Wow! Perlu diingat bahwa ini hanya merupakan bagian kecil dari 2 miliar dolar yang awalnya dicari oleh SEC, yang akan menjadikannya sebagai salah satu penyelesaian terbesar kedua. Oleh karena itu, gugatan ini sebenarnya terbukti menjadi kemenangan besar bagi Ripple. Namun, dalam skala yang lebih besar, kedua pihak mengalami hasil yang agak menguntungkan. SEC memang mendapatkan otoritas atas penjualan kepada institusi dan bursa dapat mengizinkan transaksi mata uang kripto di bursa karena transaksi tersebut bukan transaksi sekuritas. Jadi hamster, sambil kita mengikuti kisah-kisah hukum ini, ingatlah bahwa dalam dunia kripto yang terus berkembang, praktik etis dan kepatuhan terhadap peraturan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Teruslah berputar, dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton, subscribe ya, dan ingat, hamsters adalah kekuatan, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa.